Happy Passover, everyone. Ya, saya lebih prefer to say Passover. Karena sebenarnya Paskah itu diterjemahkan dari Passover. Ya, karena Tuhan Yesus memenuhi apa yang sudah digambarkan yang terjadi di Mesir kurang lebih 1400 tahun sebelum kelahirannya. Saudara-saudara, semua baik-baik, happy-happy? Puji Tuhan. Kasih Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Meskipun melalui banyak tantangan, tapi saat ini kita bisa ada apa adanya kita, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sama-sama mari kita buka firman Tuhan yang tercatat di dalam Lukas 24 ayat 1 sampai ke 12. Sudah buka semua? Oke. Saya rindu kita baca bersama-sama ya. Saya ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, supaya kita semua ambil bagian di dalam firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan itu. Saudara-saudara, kita hari Jumat mengingat akan kematian Tuhan Yesus, dan pada sore hari ia dimasukkan di kuburan dari salah seorang yang diam-diam mengikuti dia bernama Yusuf Arimatea, kuburan itu ya. Saudara-saudara, kita sudah tahu banyak ceritanya. Tapi yang pasti Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Ia sudah bangkit, ia sudah berdaulat dari 2000 tahun yang lalu sampai selama-lamanya. Meskipun sebelum pun ia sudah ada di sorga, ia turun ke muka bumi. Saudara-saudara, disinilah satu yang luar biasa terjadi. Kemarin ada berita bahwa Queen Elizabeth tidak bisa hadir di hari raya Good Friday dan Paskah, ya. Kenapa? Karena dia sudah kurang kuat mobility-nya. Dia berumur 96 tahun, dia sudah 70 tahun reign over Britain, ya, United Kingdom, also seluruh negara-negara Commonwealth, kurang lebih ada 60-70 negara di muka bumi ini. Bayangkan 70 tahun, ya. Jadi memang
dia adalah satu pribadi mungkin saat ini yang paling dihormati di seluruh muka bumi. Ya, ada mungkin presiden come and go. Ya, selama reignnya tahun berapa? 52 sampai sekarang. Ya, 1952 waktu umur 26 tahun sampai sekarang 70 tahun. Itu saudara bayangkan berapa? Sudah lebih dari 10 presiden Amerika. Benar kan? Sudah lebih, saya nggak tahu waktu itu namanya siapa sampai sekarang. Terakhir masih Joe Biden, ya dia masih tetap. Joe Biden mungkin akan berhenti tapi dia akan terus. Luar biasa bukan? Tapi satu yang luar biasa itu bahwa dia yang paling berpengaruh atau yang paling dihormati di muka bumi aja. Dia bilang bahwa mungkin ini 2 kali dia selama hidupnya dia tidak pernah mengikuti Paskah upacara ini. Kenapa waktu dia melahirkan pas pada waktu itu Paskah, waktu dia masih muda. Ya, jadi orang yang luar biasa begitu aja mengakui, menghormati, mengagumi, bahkan memuja Tuhan yang sama kita sembah. Luar biasa. Berarti siapa? Yang kita sembah ini di atas semua kerajaan. Benar kan? Di atas kan? Raja yang tertinggi di muka bumi ini saja masih menghormati dia. Scott Morrison, dia katakan, saya tidak kampanye Good Friday and Easter because I have to go to church. Saya nggak tahu Anthony Albanese ikut-ikutan, tapi yang pasti dia juga berhenti untuk pergi. Yang pasti, di muka bumi ini hanya ada satu pribadi yang mati dan bangkit dan naik ke sorga dan hidup selama-lamanya, yaitu Yesus Kristus. Kita perlu bangga dengan Tuhan yang kita sembah. Amin. Jangan merasa bahwa kenapa di negara barat ini ya kok begini ya, kalau Paskah jarang orang ke gereja, lebih banyak ke holiday, keluar kota macet jalannya, pesawat macet, ya semuanya macet, sedangkan ke gereja jarang. Enggak apa-apa, segalanya ada masanya. Nanti satu waktu mereka yang akan terbirit-birit, lari untuk tanya siapa Tuhan dan cari Tuhan. Dan kitalah yang menuntun mereka banyak itu. Oke, saudara-saudara yang dikasihi, ya. Di sini malaikat katakan kepada para ibu-ibu, luar biasa. Ibu-ibu tuh care banget loh ya. Saya nggak lihat bapak-bapak pada sembunyi ketakutan tuh. Ya kan? Malah di situ katakan meragukan kata-kata wanita. Memang luar biasa, kita mesti kasih jempol kepada para wanita. Memang kenyataan gerakan gereja terbesar di Korea terbesar itu karena para ibu-ibu. Ya, bapak-bapak hanya formalitas saja pakai jas duduk di depan. Tapi yang kerja di belakang semua rata-rata ibu-ibu. Luar biasa, kita mesti berikan ini. Dan mereka ke sana bawa rempah-rempah untuk karena waktu hari Jumat itu kan sudah mau hari Sabat, jadi tidak ada waktu. Ya, jadi mereka belum siap. Tapi mereka siap-siap. Hari Minggu ya mereka pergi hari ini. Di sana itu kalau zamannya itu, kalau hari Sabat itu hari terakhir, hari ke-7. Ya kalau kita kan ini, kalau hari Minggu ini hari pertama bagi mereka. Nah ini hari pertama mereka ke sana. Dan saudara ya ketemu 2 malaikat. Tidak disebut ya, hanya disebut 2. Ada 2 orang di situ. Tapi sesungguhnya malaikat bisa menjadi manusia. Karena di kitab perjanjian lama juga beberapa kali bertemu dengan Abraham pun, bertemu dengan Yosua pun dia seperti manusia. Ya, saudara-saudara, dia katakan bahwa mengapa kamu mencari orang yang hidup di antara orang mati? Saudara tahu, ya. Di sini saya hanya ingin katakan bahwa Tuhan kita itu hidup. Jadi kita itu anak-anak yang ada di dalam Kristus akan hidup. Karena firman Tuhan katakan bahwa kita itu adalah benihnya. Ya, jadi Tuhan Yesus itu hidup, jadi kita tidak perlu harus takut dengan kematian.
Karena kita akan hidup selamanya. Yesus Kristus hidup selamanya. Dan di sini juga kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu mengalahkan maut. Musuh terbesar manusia itu bukan Vladimir Putin, tapi maut. Benar gak? Maut itulah yang ditakutin oleh semua orang. Ya, kita sebagai orang-orang percaya memang proses ada ilmu tentang di dalam psikologi namanya tatafobia, itu ketakutan akan mati. Itu semua orang akan merasa gentar atau khawatir. Tapi saya hanya ingin menguatkan kita di sini. Jangan takut dengan kematian. Karena saya beberapa hari berturut-turut ini urusannya orang-orang meninggal terus. Dan gak usah khawatir. Bagi orang yang percaya itu sama seperti saudara mau pergi tidur, tahu-tahu sudah bangun pagi. Waktu saudara tertidur, saudara tidak tahu aja tertidur kan. Tahu-tahu sudah bangun pagi. Anggaplah demikian. Karena Tuhan Yesus katakan bahwa Lazarus itu bukan mati, tapi tertidur. Jadi kita terima itu. Jadi jangan takut mati karena ia telah mengalahkan kematian yang ditakuti semua orang yang tidak percaya. Tetapi kita yang percaya ada tempat kekal selama-lamanya untuk kita. Percayakah kita? Dan karena dia hidup, saudara-saudara, kita pun harus hidup. Ya, kita pun harus hidup sesuai dengan apa yang telah ia kerjakan. Tema hari ini kita harus hidup di dalam kuasa kebangkitan. Ya, jadi jangan saya hanya ingin ini aja. Mohon maaf kalau saudara mungkin pikir saya ini agak sombong. Tapi sejak pandemik sampai hari ini, kecuali dikatakan tidak boleh keluar, ya, saya tiap hari rata-rata masih kunjungin orang, masih ke orang meninggal, masih ke orang rumah sakit, masih kemana, saya pergi. Mungkin saya sudah kena, saya juga tidak tahu karena saya tidak rasa apa-apa. Tapi yang pasti saya pergi terus. Ya. Tiap kali saya pergi ke Kohl's atau ke Woolworths ada ini QR code bilang bahwa ada orang terkena. Saya bilang, Tuhan, saya adalah alatmu. Lakukanlah kehendak-mu. Kalau saya harus istirahat, istirahat. Kalau saya harus pulang, saya siap anytime. Jadi perasaan takut itu memang kadang-kadang ada. Kalau dikirim bahwa orang yang kita baru bicara dengan dia makan bersama, tahu-tahu dia bilang, sorry Om Sam, saya ada kena COVID. Terus saya pergi 1 kali saja, 2 kali saya tes negatif, ya puji Tuhan. Ya, jadi bukan maksudnya saya itu kita tidak perlu hati-hati. Karena perlu hati-hati, tetap wisdom ada di dalam kita supaya jangan ngawur. Ya, kita perlu hati-hati. Tetapi jangan sampai ketakutan itu ambil alih hidup kita. Sehingga berapa banyak orang yang tidak ke gereja karena ketakutan. Ya, kalau pemerintah sudah izinkan, datanglah. Ya, ada orang yang begitu takut sampai saya bilang saya mau kunjungin aja, mereka bilang Om Sam kalau bisa nggak usah. It's okay bagi Om Sam. Okay. Nah, saudara-saudara, Tuhan yang kita sembah itu hidup. Ya, dan hidup bagi Tuhan itu adalah kekal. Dan dalam kualitas yang benar-benar surgawi. Itu penting sekali. Banyak orang exist. Banyak orang exist. Ya karena sudah lahir di muka bumi, apa boleh buat, ya terima aja. Itu bukan living. Living is you have hope, you have passion, you have inspiration, you have energy. Hati yang berkobar-kobar sehingga kuasa itu bekerja di dalam hidup kita. Itu yang harus dimiliki dalam hidup kita. Jangan circumstances menekan kita, tetapi kita harus overcome semuanya. Kenapa? Yang paling ditakuti oleh semua orang, Tuhan Yesus sudah menang atasnya. Ia bangkit.
ia hidup. Memang di muka bumi ini banyak orang yang lahir, kita semua lahir, semua orang mati, semua orang. Tetapi yang satu-satu mati dan bangkit dan selama-lamanya berdaulat Yesus Kristus. Ya, oke. Elia naik ke sorga. Benar enggak? Tapi dia tidak pernah mati kan? Siapa? Henok. Ada dikatakan bahwa dia bawa oleh Tuhan ke sorga. Bersama-sama dengan Tuhan. Tapi dia tidak dikatakan dia mati. Ada Lazarus yang bangkit. Benar kan? Tapi dia mati lagi kan? Siapa lagi? Semua mati lagi. Tapi hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kita harus bangga. Hidup dengan satu kebanggaan bahwa itu Jimmy Hadley ya sana. Bukan. Mirip ya. Sorry Pak. Dari jauh sudah lama gak ketemu. Ya, kita harus bangga bahwa Tuhan Yesus Kristus ya itu adalah Tuhan. Dan apapun yang sekarang terjadi di muka bumi, kelihatannya kita mungkin sepihak ini, kita pihak ini ya. Saya hanya ingin katakan semuanya satu waktu akan tunduk kepada Raja di atas segala raja pada hari Tuhan itu datang. Apa yang terjadi di muka bumi ini sebenarnya tanda-tanda itu mulai digenapi. Ya, mulai digenapi. Saudara tahu, kita yang sudah lama di Australia itu belum pernah lihat hujan selama bulan Februari atau Januari sampai sekarang begitu banyak. Masa bisa 3 kali banjir tuh di daerah Lismore sana ya. Di Hawkesbury River juga begitu, saudara. Di Camden juga begitu. 3 kali. Dan semua dalam kurun waktu berapa minggu. Luar biasa. Jadi hujan itu sebenarnya berkat. Tapi kalau kelebihan itu namanya bencana. Dan ini memang akhir-akhir ini jadi bencana. Saudara rasakan bencana tak? Sayur aja yang kangkung biasanya 99 cent, sekarang 299, 399. Benar kan? Iya kan? Jadi mau makan aja pikir, sedikit begini kok mahal banget ya. Iya benar kan? Ya, tapi ada orang yang selalu diberkati dengan seafood terus. Acung sama istrinya. Tidak pernah kurang. Luar biasa. Saudara-saudara yang dikasih. Dan yang berikutnya saya hanya ingin katakan di sini. Tuhan Yesus, kan waktu itu murid-muridnya ingat. Bahwa Tuhan Yesus pernah berkata kepada mereka di Galilea. Bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, Tuhan Yesus katakan, bahkan bukan sekali saja Tuhan Yesus katakan, kalau saudara baca, ia harus menderita itu berulang-ulang kali. Dan apa yang ia katakan itu benar terjadi tidak? Perkataan para politician mungkin tidak terjadi saat ia sudah jadi presiden atau perdana menteri. Biasanya mereka katakan apa saja janji-janji. Tapi pada waktu sudah jadi perdana menteri, itu belum tentu mereka lakukan. Oke? Alasannya karena partai tidak setuju. Oke. Legitimasinya ada juga itu. Tapi sekarang Tuhan Yesus katakan, jadi yang paling penting tentang kematian dan kebangkitannya itu terjadi, berarti yang lain pun perkataannya itu benar bukan? Dapat dipercaya bukan? Apakah kita benar-benar percaya akan apa yang ia sudah katakan? Jangan hanya separuh-separuh. Banyak dari orang yang mengaku percaya hanya hal-hal yang dia bisa terima. Kalau dia nggak bisa terima, dia kesampingkan atau lupakan. Tetapi sebagai orang percaya, Alkitab ini ditulis oleh Roh Kudus memakai tangan manusia dan dibukukan ya, supaya kita orang-orang percaya bisa memperoleh semua jawaban apapun di dalam hidup ini ada di dalam Alkitab. Percayakah kita akan firman Tuhan? Karena banyak orang bukan saja tidak percaya, bahkan dia twisted
Kadang-kadang dia berubah kiri kanan, menerjemahkan sesuai dengan kehendaknya. Dan itu sangat berbahaya sekali. Lebih baik dia tidak percaya daripada dia percaya tetapi hanya bagian-bagian yang ini, yang lainnya kurang percaya. Sangat berbahaya. Oleh karena itu, hari ini saya hanya anjurkan sekali lagi sebagai orang-orang yang hidup di dalam kuasa kebangkitannya, percayalah kepada Tuhan Yesus. Karena apa yang ia katakan itu benar-benar terjadi. Nah, hari ini relating dengan apa yang sedang terjadi di muka bumi, saya ingin sampaikan perkataan Tuhan Yesus. Meskipun saya tidak usah harus menguraikan satu persatu, tapi yang percaya bahwa ia akan datang kembali untuk menjemput kita orang percaya. Yang ia sebut sebagai apa? Mempelainya. Yang ia gambarkan di dalam 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Dia datang. Saudara perhatikan, semua dari 10 gadis itu tertidur. Saat ini di dunia banyak orang percaya yang sedang tertidur. Sedang tertidur. Tetapi puji syukur biarlah kita di sini, saat ia datang, ya kita masih memiliki minyak untuk apa? Menyalakan, menerima dia. Itu penting sekali. Kenapa? Saat sesudah pandemik ini, saya tanya sebuah pendeta beberapa kali kita tahu, mereka katakan bahwa hanya 50% orang yang datang kembali ke gereja. Hanya 50%. Jadi jikalau di sini saudaralah adalah 50% yang apa? Yang masih ada minyak. Luar biasa. Dia akan datang kembali. Saudara, saat ini mulai dari, anggaplah mulai dari kebakaran yang ada di Australia, tahun 19, akhir 19 sampai early 20, sesudah early 20, kita langsung follow up dengan COVID, ya sudah lebih dari 2 tahun. Sesudah itu baru mau break sedikit tanggal 24 Februari langsung perang, bukan? Karena perang tentu pengaruh juga. Saudara pernah lihat bensin yang etanol $2.29 ada kan? Belum pernah kan? Sekarang ada tuh. Tapi puji Tuhan, pemerintah bijaksana sudah turunkan harga itu. Saudara-saudara, bahwa apa yang sedang terjadi saat ini, sebenarnya Tuhan Yesus sudah katakan di Lukas, di Matius itu tercatat bahwa itu adalah permulaan sebelum penderitaan. Ini kita harus pegang, jaga. Supaya jangan kita hidup seakan-akan bahwa Tuhan tidak pernah datang, akan datang. Ya, ataukah kita menjadi orang-orang yang ignorant. Ingat pandemik waktu datang itu semua orang kaget di muka bumi di rata-rata. Benar kan? Kaget itu. Tidak ada yang terpikirkan. Kalau tahu begitu sudah mungkin lain dia punya ini. Perang ini pun mereka hanya rata-rata para komentator katakan bahwa Putin hanya gertak-gertakan. Ya kan? Tetapi dia benar-benar menembak. Dan bahkan sekarang kemarin dia katakan kalau Finland sama Sweden akan join NATO, dia akan apa? Pakai nuklir. Ya, dan dia ada 5.900 nuklir. Satu nuklir sudah bisa menghancurkan satu kota seperti Sydney. Ya, jadi kita nggak usah ini, tapi saya hanya katakan saja. Kita sedang menghadapi dengan satu orang yang pride-nya tinggi, ya dia tidak mau kalah, tetapi emosional satu orang yang sedang sakit. Benar? Ya, saya bukan bilang dia benar atau salah, tapi yang pasti kalau seseorang pergi menembak orang lain untuk menguasai satu, itu sudah tidak ada kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ada di sini banyak orang Indonesia yang kirim tentang itu YouTube tentang hebatnya Putin. Ya itu namanya perang, sekarang perang digital, bukan perang dingin lagi, perang digital. Ya siapa yang bagus untuk nulis-nulisnya. Bikin orang-orang yang jadi wow sekarang kita harus dukung Putin. Saya bilang enggak usah dukung siapa-siapa, dukung Tuhan Yesus saja. Amin.
Karena firman Tuhan dikatakan semua sudah tidak benar. Tidak ada manusia yang benar. Dari Amerika, dari London, dari mana saja semuanya tidak benar. Yang benar hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Ikuti dia, amin. Oleh karena itu saudara-saudara, yang pasti ia akan datang menjemput kita sebelum hari di mana akan terjadi penderitaan besar. Firman Tuhan dikatakan tribulation akan terjadi. Itu adalah masa di mana belum pernah semenderitanya manusia di muka bumi itu dalam sejarah manusia. Dalam sejarah manusia paling menderita adalah Perang Dunia Kedua. Ya, salah satunya 6 juta orang Yahudi dibunuh, saudara perhatikan. Dan orang di seluruh Eropa itu ada mati sekitar 40 juta orang, saudara. Ya, jadi dikatakan bahwa masa 7 tahun itu adalah masa yang paling sulit. Ini Tuhan Yesus katakan. Tetapi pada waktu sebelum masa itu, ya, orang-orang yang ada di dalam Tuhan Yesus akan terangkat menjemput dia di awan-awan. Dia akan datang menjemput kita. Dia belum berkuasa atas bumi ini, harinya akan datang. Tetapi pada waktu kekosongan orang-orang percaya dan Roh Kudus diambil, di situ baru Antikris muncul. Karena tidak ada lawan lagi. Antikris muncul, saudara-saudara. Dan Antikris itu tipunya luar biasa. Dia bisa pakai segala macam untuk membuat orang bisa menyembah dia. Saudara perhatikan aja tipu muslihatnya yang terjadi di muka bumi ini. Saudara lihat semuanya, kita bisa dibodohin kalau kita nggak ada pegangan. Tetapi puji syukur kepada Tuhan bahwa kita orang-orang percaya akan diangkat. Tuhan Yesus pada tahun ke-7, tahun penderitaan yang besar itu Tuhan Yesus akan datang untuk mengalahkan si iblis, Antikris itu. Dan firman Tuhan katakan ia akan datang turun di Yerusalem dan akan memerintah dari Yerusalem. Akan memberikan kedamaian untuk dunia selama 1000 tahun. Percayakah kita itu? Kita punya harapan yang tidak tergoyahkan. Kenapa kita harus takut? Sedangkan kita look forward itu adalah hal-hal yang luar biasa bagi kita orang percaya. Kita diterima, kita di sorga, kita akan memimpin bersama dia. Firman Tuhan katakan, kita akan memimpin. Karena di dunia ini Tuhan sudah memberikan kepada manusia. Yang manusia lakukan adalah kejahatan dan kerusakan alam semesta ini. Jadi Tuhan akan datang kembali untuk memulihkan dunia ini. Tetapi bukan itu saja. Di kitab Wahyu perkataan Tuhan Yesus juga kepada Yohanes untuk disampaikan bahwa ia akan menjadikan langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Ke saudara baca. Kita baca supaya saudara ini. Wahyu 21. Wahyu 21. Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Laut pun tidak ada lagi. Ayat kedua. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah kemah Allah di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Dan mereka menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada perkabungan, ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ayat 5, ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihat aku menjadikan segala sesuatu baru dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Itu adalah janji pencipta alam semesta. Bukan janji siapa-siapa. Ia memakai hambanya
Yohanes di Pulau Patmos untuk sampaikan. Saudara bilang, mana masuk akal ya? Kok bisa ya? Langit baru, bumi baru. Saudara, ini bumi ada nih siapa yang bikin dulu? Benar gak? Dia yang bikin. Alam semesta dia mau rubah, dia rubah. Yang dia butuh, yang lain kan gak rusak. Yang rusak hanya bumi kan, karena manusia yang polluted kan. Dia akan jadikan baru. Saudara pikir, wow kok bisa? Saudara baca tentang Yerusalem baru, ya Yerusalem yang sekarang ini hanya sekitar 50 square kilometer aja. Kita udah pernah ke sana. Ya, tetapi Yerusalem baru kalau saudara baca, ya kotanya itu panjangnya itu 1440 kilometer. Lebarnya 1440 kilometer. Ya, dan tingginya 1440 meter. Saudara, anggaplah sebesar New South Wales inilah. Satu kota. Saudara pikir, emang masuk akal? Kenapa tidak masuk akal? Saudara tahu, bumi kita ini hanya bagaikan kelereng. Dibandingkan dengan alam semesta ini. Iya kan? Matahari kita ini aja sudah 1 juta kali lebih besar dari bumi kita. Tetapi matahari kita itu hanya bintang yang kecil. Bintang yang kecil dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada. Dan saudara ingin kasih tahu, ya ini sedikit ini aja. Itu Hubble teleskop itu sudah dibikin pensiun. Di commission. Sekarang dikirim James Webb yang baru. Ya, teleskop yang baru lebih mutakhir. Dia punya kamera aja, Firman punya ukuran segini, dia punya ukuran sekitar 5 meter garis tengahnya, kameranya dikirim. Untuk foto apa yang mereka bisa lihat sampai ke ujung dari universe. Dari ujung. Diperkirakan 63 miliar tahun, 63 miliar tahun kecepatan light years aja pun tidak sampai di ujung. Masih kelihatan ada planet di sana. Nah, saudara ingin katakan, kita punya solar system aja, kita belum sampai yang planet terdekat Mars, baru itu aja manusia belum, apalagi ke beberapa planet yang lain, itu hanya sekecil ini. Dibandingkan dengan galaksi kita Milky Way yang begini besar, dan Milky Way hanya salah satu dari bermiliar galaksi yang ada di universe ini. Luar biasa bukan? Jadi kalau saudara bilang tidak masuk akal, kita yang otaknya terlalu kecil untuk mengerti. Benar kan? Segala sesuatu ini ada. Oleh karena itu terimalah dan hiduplah dalam kuasa kemenangan itu. Bahwa yang menanti kita adalah sukacita bersama Tuhan kita. Tadi kita baca, tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi duka, tidak ada lagi semua. Kita tidak terlepas, hidup kita banyak tantangan bukan di bumi ini. Kenapa Tuhan izinkan ini? Supaya manusia itu belajar. Saudara tahu, kalau manusia hanya hidupnya senang terus lupa diri. Benar kan? Tetapi di sini baru manusia sadar bahwa jadi ia mau menyembah Tuhan, ia menyembah dengan hati yang benar-benar dari dalam hati. Benar. Coba kalau kita tiap hari makanan penuh di meja, pasti tidak hargai lagi itu makanan, bukan? Benar kan? Tapi kalau sudah lapar benar-benar dikasih super mie aja enak begini. Benar, saya ingin kasih tahu. Benar kan? Apalagi ditambah telur dikit. Tambah. Benar kan? Luar biasa, memang manusia harus melalui badai baru mengerti sukacita itu. Jadi saudara, kalau saudara sekarang saya janji tahun depan kita sama-sama ke tempat yang paling bagus di dunia ini. Anggaplah menurut saudara. Bukankah hati kita mulai dari sekarang sudah penuh sukacita, bukan? Wow, kita akan jalan sama dengan teman-teman kita ke satu tempat yang indah. Oleh karena itu hati penuh sukacita. Kita sebenarnya dalam Tuhan itu harus hidupnya demikian. Jangan dikit-dikit, aduh. Hati-hati. Itu tandanya kita bersungut-sungut. Cuma belum semua selesai kata-katanya. Selalu harus bilang begini, Tuhan apapun yang sudah kami terima,
Haleluya. Kalau bisa bikin ekstra haleluya. Baru nama kuasa itu nyata. Dan saat kita melakukan itu, kuasa dari sorga itu turun untuk memberikan kita kuat, memberikan apapun yang kita syukuri itu terjadi. Apapun itu terjadi. Saudara percayalah, waktu orang Israel bersungut-sungut di padang gurun, bukannya tambah baik, tambah habis mereka. Tetapi saat hidup di dalam kemenangan, saat mereka bersorak-sorai, mengelilingi Yeriko, tembok jatuh, saudara-saudara. Apapun yang saudara alami. Saya tidak tahu apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tapi yang pasti kerjaan Tuhan itu selalu untuk membawa kebaikan. Oleh karena itu kita penuh ucapan syukur bahwa semua yang terjadi tidak enak, tidak apapun, it's okay. Karena apa? Akhirnya kita perlu kemenangan dalam Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus datang di muka bumi ini dan mati dan bangkit. Kalau hanya manusia biasa nggak perlu dia datang. Tapi dia ingin membawa kedatangan sorga itu turun ke dunia. Supaya kita bisa hidup meskipun di muka bumi ini. Tetapi dengan attitude, dengan atmosphere of heaven. Bisa. Coba bayangkan. Saya hanya ingin kasih tahu. Suami istri terus saling kasih salah. Jadi apa? Hell on earth kan? Benar kan? Tapi kalau hello darling. You're beautiful. Thank you for super meal you've cooked for me. Thank you. Semua jadi enak, saudara-saudara. Benar kan? Coba dia sudah capek-capek masak terus bilang, gak enak, mamaku lebih enak. Langsung gitu. Dia bilang, pergi kawin sama mama lo. Benar kan? Oleh karena itu kita anak-anak Tuhan harus hidup di dalam kemenangan. Jangan sampai Passover yang berarti kita melewati kematian, masuk di dalam freedom of God. Ya, di dalam keluar dari slavery, kita hidup di dalam Tuhan masih sama aja, bersungut-sungutnya juga sama. Kita harus keluar, karena mereka bersungut-sungut di Mesir. Di padang gurun pun Tuhan sudah mau menuju ke sana pun, sedang menuju ke sana pun, hanya kurang onion sama timun aja sudah sungut-sungut, saudara. Kita manusia kalau enggak hati-hati, barang yang kecil pun akan hidup di dalam kuasa yang iblis sedang kerjakan dalam. Harus hati-hati. Di akhir-akhir ini, kalau kita tidak hati, kita akan tertidur bagaikan 5 gadis itu. 5 gadis yang bodoh. Kalau kita tidak hati-hati, iblis sedang bekerja dengan keras saat ini. Iblis sudah tahu harinya. Dia akan membuat orang percaya tidak percaya. Orang yang tidak percaya makin tidak percaya. Orang tidak percaya akan jadi campaignernya. Untuk memberitakan orang lain. Sama seperti siapa yang di kursi roda itu. Ya. Namanya siapa agak lupa. Stephen Hawkins. Iya. Sama Richard Hawkins juga. Ya. Saya katakan. Mereka mau kampanye gimana pun. Mereka akan satu waktu akan menghadap pengadilan Tuhan. Setiap kita akan menghadap pengadilan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus katakan, orang-orang yang percaya kepada Dia tidak akan diadili di takhta putih untuk masuk neraka atau masuk surga. Tetapi Dia diadili, diadili tentang perbuatannya selama dia sudah percaya Tuhan Yesus. Apakah ia berbuah yang baik atau tidak baik? Ataukah dia menghasilkan permata, emas dan perak ataukah jerami pekerjaannya selama ini. Karena setiap kita akan memperoleh kemuliaan di dalam mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan, mahkota semua yang Tuhan sudah sediakan. Dan apakah kita sekarang ini sedang ada dalam melakukan apa yang Ia kehendaki atau kita hanya sebatas orang yang percaya saja? Ingat, Tuhan ingin kita lebih dari orang percaya. Tuhan merindukan agar kita hidup di dalamnya. Oleh karena itu saudara-saudara, Tuhan Yesus akan berdaulat kekal selama-lamanya. Hiduplah di dalam kuasanya. Dan yang terakhir di sini, di dalam Matius 24 itu mungkin pastor ini pernah berkhotbah suatu waktu tentang 2 murid yang perjalanan ke Emmaus. Kan kita sudah tahu ceritanya, saya nggak usah ulangi lagi kan.
Ya, mereka dua berjalan, kota Emmaus enggak jauh dari Yerusalem, hanya beberapa mil. Mereka di jalan bertemu dengan Tuhan Yesus, tapi mereka tidak kenal Tuhan Yesus. Kenapa? Yang mereka punya pikiran itu Tuhan Yesus sudah mati. Benar kan? Tapi mereka ada ragu-ragu bahwa dengar-dengar itu ada berita bahwa sudah bangkit, tapi masih belum dipercayain demikian. Ya, padahal Tuhan Yesus bersama dengan mereka. Tapi pada waktu Tuhan Yesus mengajarkan mereka firman Tuhan. Amin. Dan mereka mengundang Tuhan Yesus masuk di rumahnya. Dan sesudah itu saat Tuhan Yesus mengambil roti, memecahkannya dan mengucap syukur, langsung mata mereka terlihat. Di sini apa yang kita pelajari? Saudara-saudara, banyak orang itu melihat Tuhan Yesus hanya samar-samar. Tapi saya di dalam my spirit, Tuhan Yesus is real. Lebih real dari all of you. Kita semua akan berlalu, tapi dia akan tetap selama-lamanya. Yang perlu adalah kita mulai dengar-dengaran firman Tuhan. Jangan dengar-dengaran hanya untuk mendapat berkat aja. Itu banyak orang itu kalau itu biasanya begitu. Tapi kita ini ya dengar firman Tuhan untuk mengetahui hati Tuhan. Firman Tuhan itu harus menjadi pedoman hidup kita. Ingat, God's way always the best. Bilang dulu, God's way always the best. Jalan kita mungkin bisa salah-salah. Benar enggak? Tapi jalan Tuhan luar biasa bukan? Buktinya Musa. Pada waktu dia ingin pakai kekuatannya sendiri, dia harus melarikan diri di Median dan jadi gembala, mertuanya punya domba bukan? Tetapi sesudah itu dia memilih untuk mengikuti Tuhan. Waktu Tuhan memanggil dia dan dia dipakai dengan luar biasa. Benar. Saudara-saudara, dan yang berikutnya lagi itu selalu undangi Tuhan Yesus. Karena seperti orang-orang di Emmaus undang Tuhan Yesus masuk ke rumahnya. Tuhan Yesus sudah mau pergi, tapi mereka mendesak dia untuk masuk. Kadang-kadang kita panggil Tuhan Yesus itu setengah hati. Coba kalau ada orang undang kita ke rumahnya hanya setengah hati, kita kan kerasa kan? Ya, benar nggak? Kerasa. Ayo mari ke rumah. Tapi saya belum sediakan apa-apa. Itu tandanya udah nggak mau datang, nggak mau undang. Cuma pura-pura basa-basi itu. Oke, serius. I want you to come to my house dengan apa adanya kita makan bersama. Itu baru namanya we welcome. Dan orang-orang itu welcome Tuhan Yesus di rumahnya. Ya, dan dia diizinkan untuk memberitakan semua yang dikatakan di dalam kitab Nabi, kitab Taurat, kitab Mazmur semua tentang siapakah Yesus yang mati dan bangkit. Saudara percaya, pada waktu mereka mendengar itu, langsung mata mereka terbuka. Di depan kita di Yesus. Baru begitu Tuhan Yesus sudah menghilang. Tuhan Yesus itu kenapa menghilang dengan cepat? Ini yang saudara perlu tahu, kita perlu tahu. Kita punya tubuh ini tidak bisa menghilang. Yang menghilang itu nanti tubuh surgawi itu. Ya, tubuh jasmani akan lenyap. Tubuh surgawi akan hidup selama-lamanya. Ini enggak bisa hidup di surga punya atmosfer. Tapi nanti Tuhan akan berikan. Tuhan Yesus sudah memiliki contoh. Ia bangkit dengan tubuh surgawi. Dan dia akan berikan kita sebagai orang-orang yang benih yang ada di dalam dia. Kita akan hidup selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi. Oleh karena itu hari ini. Ya. Dan kita baca berikutnya lagi apa? Sesudah demikian yang tadi murung-murung mereka ke Emmaus. Lalu berkobar-kobar balik lagi malam-malam loh itu. Balik lagi ke Yerusalem. Mungkin pakai obor. Karena zaman itu belum ada yang itu handphone yang ada torchnya itu kan. Belum ada. Jadi mereka mesti pakai obor. Pergi ke Yerusalem. Pergi cerita di sana. Murid-murid juga bilang, iya benar. Tadi itu ini. Dan pada waktu mereka berkumpul, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Kalau kita ada Tuhan Yesus, hidup berkobar-kobar, menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil dalam keadaan apapun, menjadi pribadi yang tidak akan tergoyahkan dalam penganiayaan pun. Itulah baru tanda kita adalah milik Kristus. Kita ada memiliki karakter Kristus. Kita memiliki benih roh Kristus di dalam hidup kita.
Itu yang harus kita miliki. Satu-satu, sekarang di sini siapa yang rindu? Agar pada waktu Tuhan Yesus datang, menjemput orang-orang percaya, dia termasuk di dalamnya. Ingat firman Tuhan katakan, ya ada yang di ladang, 2 orang, yang 1 diangkat, 1 tidak diangkat. Ada yang dikatakan ada yang sedang melakukan bikin pengerikan, bikin gandum ya, gandum dibikin jadi wheat ya, tepung dan sesudah itu ataukah olive dibikin jadi minyak. Sedang kerjakan itu. Tiba-tiba 1 diangkat, 1 tidak. Bagi saudara dan saya tidak akan stop berhenti untuk benar-benar miliki Kristus dalam hidup kita. Miliki dia punya spirit, milik Roh Kudus itu spiritnya Tuhan Yesus. Miliki firman-Nya dan hidup di dalamnya. Hidup di dalam grace-Nya, hidup di dalam mercy-Nya, hidup di dalam kasih-Nya, hidup di dalam kuasa-Nya, hidup di dalam kebenaran-Nya, hidup di dalam jalan-Nya. Dan kita akan menang, kita akan menang, kita akan kuat, dan kita akan kuat. Dan pada waktu Ia datang, ataukah kita akan kembali ke sana, kita akan tetap menang. Jangan hidup di dalam kekalahan. Jangan hidup dalam ketakutan. Tuhan tidak memenangkan kita di salib itu dengan bayar harga yang begitu luar biasa kalau kita baca. Ya, Ia menderita karena kita. Penyakit kita yang tangguh, kejahatan yang Dia yang tangguh semua. Hanya untuk jadi biasa-biasa aja. No, kita orang luar biasa. Kenapa? Di muka bumi orangnya ada Roh Kudus itu hanya orang-orang percaya. Masa orang lain ada Roh Kudus? Firman Tuhan katakan hanya orang percaya yang mengenal Dia, yang ada Roh Kudusnya. Siapa lagi yang bisa baca firman Tuhan seperti kita di ini? Siapa lagi ada Tuhan berikan gembala-gembala untuk menasihatin kita semua? Itu semua karena Tuhan. Jadi hiduplah dalam kemenangan. Buang saat ini yang namanya rubbish. Apa saja yang rubbish, masa lalu yang rubbish dibuang semua. Kita hanya perlu belajar dari itu saja. Buang semua. Kita semua dalam masa perjalanan itu tidak ada yang sempurna. Penuh dengan segala macam tantangan. Bikin kesalahan, bikin baik, bikin kesalahan. Tetapi firman Tuhan katakan segala sesuatu yang akan berlalu, yang akan baru. Itulah yang akan Dia berikan kepada kita. Langit baru dan bumi baru. Siapa yang rindu hari ini ingin katakan, Tuhan, saya hanya mau memegang Engkau. Tidak akan melepaskan Engkau. Segala sesuatu boleh berlalu di muka bumi ini. Yes, orang-orang yang kita kasih sudah hilang, sudah dikuburkan. Tetapi yang masih hidup sekarang, biarlah kita memiliki jiwa yang baru, hati yang baru. Karena Tuhan sedang memberikan itu kepada kita. Mari saat ini kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Bapa Surgawi, inilah hamba-Mu. Kami hanya rindu Tuhan, bahwa kami terus didukung oleh-Mu. Supaya kami jangan tersesat, kami jangan lemah, jangan termundur Tuhan. Tetapi kami ada di dalam Engkau. Bawa kami Tuhan supaya firman itu kuasa ada di dalam hidup kami. Di dalam segala apapun kami akan tetap berkemenangan, ya Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih untuk hari ini. Sebelum kami berhenti Tuhan, hamba ingin bertanya Tuhan. Siapa hari ini yang rindu katakan Tuhan, saat Engkau datang, Engkau sudah berjanji, Engkau mati dan Engkau bangkit. Yes, benar. Engkau juga sudah berjanji bahwa Engkau akan menjemput kami yang ada di dalam Engkau. Saya hanya rindu. Siapa yang hari ini katakan Tuhan, saya rindu dan saya mau hidup di dalam kemenangan. Saya rindu, katakan dan kita sama-sama menaruh tangan kita di dada kita. Tuhan, saya rindu Tuhan. Tuhan, saya rindu Tuhan. Saya rindu Tuhan. Saya rindu Tuhan. Saya tidak mau jadi orang-orang yang datang ke gerejanya tunjuk muka. Tetapi saya datang untuk Engkau. Mari Tuhan, saat ini hamba berdoa. Kau lihat setiap hati.
Engkau dukung setiap supaya kami tetap menjaga bagaikan 5 gadis yang minyaknya tidak pernah kosong di dalam hidup. Yang selalu tersedia untuk Engkau. Meskipun ada badai membuat kami tertidur, tetapi kami akan bangkit lagi, menyiapkan kedatangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau lihat setiap tangan yang menaruh hati, percaya Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu untuk-Mu Tuhan. Kami akan berhenti Tuhan berbicara hari ini Tuhan. Tetapi Roh-Mu dapat menuntun kami selamanya. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, curahkan Tuhan kuasa Roh-Mu dalam hidup anak-anak. Satu persatu. Supaya hidup kami bukan dipimpin oleh hikmat manusia. Tetapi kami dipimpin oleh Roh Kudus. Mari Tuhan, berikan Tuhan firman-Mu makin lebih dalam. Supaya keputusan tindakan kami selalu dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau urapi Tuhan hamba-hamba, anak-anak-Mu. Supaya kami semua adalah pribadi-pribadi yang hidup di dalam kuasa kebangkitan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mati dan bangkit bagi kami. Dan inilah kami, hati kami, hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan saudara.